Inilah kisah aneh dan ajaib tentang seseorang yang tidak pernah bertemu Nabi, akan tetapi Nabi mengetahui keistimewaannya. Sehingga beliau berpesan kepada Umar dan Ali agar mencari orang tersebut untuk dimintai doanya. Orang setingkat Umar dan Ali masih harus meminta doa kepada orang yang bukan termasuk sahabat Nabi. Bahkan orang tersebut tidak begitu terkenal. Mungkinkah itu? Umar dan Ali, sahabat utama Rasul. Keduanya masih teringat akan pesan Nabi bahwa pada hari kebangkitan nanti Uwais Al-Qarni akan memberikan syafaat kepada sejumlah manusia sebanyak domba Rabi'ah dan Mudhar. Rasulullah SAW menyampaikan berita ini secara terbuka kepada Umar dan Ali dan memerintahkan kepada kedua sahabat utama itu untuk menyampaikan salam Rasul kepada Uwais. Keduanya juga disarankan agar minta didoakan keampunan dari Allah. Dalam setiap kesempatan, Umar dan Ali selalu berusaha mencari Uwais Al-Qarni. Namun hal itu bukan hal yang mudah. Hingga di masa kekhalifahan Abu Bakar, mereka masih belum menemukan orang yang mereka cari. Kini setelah Abu Bakar wafat, Umar ditunjuk sebagai pengganti selaku Amirul Mukminin. Pada suatu hari Umar dan Ali menemui rombongan haji dari Yaman. Mereka sudah diberitahukan oleh Nabi tentang tanda-tanda Uwais, yaitu ia seorang yang miskin, tingginya sedang, rambutnya lebat, ada tanda putih pada bahu kiri dan telapak tangannya. Dari rombongan haji tersebut, Umar dan Ali mendapat informasi bahwa Uwais tinggal seorang diri di padang pasir. Tanpa kawan seorang pun, ia dianggap gila, tidak makan apa yang dimakan orang, dan tidak merasakan senang atau susah. Ketika orang-orang tersenyum, ia malah menangis, dan ketika orang menangis, ia malah tertawa. Mendengar tanda-tanda aneh tersebut, hati Umar dan Ali makin tergelitik untuk mencari Uwais. Keduanya sudah tak sabar untuk bertemu dengan sosok manusia istimewa itu. Memang benar, Uwais tinggal di tempat terpencil dan sunyi. Di sanalah Umar dan Ali dapat bertemu dengan orang yang dicarinya. Umar bertanya, "Apa pekerjaan Anda?" "Saya bekerja sebagai pengembala." "Lalu, siapa nama Anda?" "Saya adalah hamba Allah." Umar menyahut, "Itu sudah jelas, semua kita adalah hamba Allah. Izinkan kami melihat lebih dekat badan Anda." Uwais mempersilahkan Umar dan Ali memeriksa badannya. Kedua sahabat utama Rasul itu terbelalak. Ternyata tanda putih di bahu kiri dan telapak tangan orang ini persis seperti apa yang disebutkan Rasulullah SAW. Umar dan Ali kemudian berkata, "Kami berkesimpulan Andalah yang dikatakan Rasulullah, dan karena itu berikan pelajaran dan doakan kami." Uwais berkata, "Saya tidak pernah mendoakan khusus kepada seseorang, tetapi mendoakan kepada seluruh kaum muslimin. Siapakah Anda berdua?" Ali menunjuk Umar sembari berkata, "Beliau ini adalah Umar bin Khattab, Amirul Mukminin, dan aku adalah Ali bin Abi Thalib." Uwais langsung berkata, "Assalamualaikum wahai Amirul Mukminin dan wahai Ali bin Abi Thalib. Semoga Allah membalas kebaikan kepada Tuan berdua atas jasa-jasa Tuan kepada umat Islam." Umar berkata, "Ajarilah kami wahai hamba Allah." Kata Uwais, "Carilah rahmat Allah dengan taat dan mengikuti dengan penuh harap dan takut kepadanya." Umar berkata, terima kasih atas pelajaran yang amat berharga ini.
Kami telah menyediakan seperangkat pakaian dan uang untuk Anda. Kami harap agar diterima. Uwais pun berkata, "Terima kasih Amirul Mukminin. Saya tidak menolak, tetapi tidak membutuhkan hadiah itu. Upah saya sebagai pengembala kambing 4 dirham, dan itu saja sudah berlebihan, hingga sisanya kuserahkan kepada ibuku. Aku hanya makan buah kurma dan minum air putih, dan belum pernah memakan makanan yang dimasak. Hidupku kurasakan tidak akan sampai pada petang hari, dan kalau petang hari aku tidak merasa akan sampai kepada pagi hari. Hatiku selalu zikir kepadanya dan amat kecewa kalau zikirku itu putus. Terima kasih tuan-tuan." Itulah Uwais Al-Qarni, seorang tokoh sufi besar pada zaman tabi'in. Ia hidup sebagai zahid yang sangat sederhana. Demikian taat dan patuh kepada Allah, kepada Rasul, dan kepada kedua orang tuanya. Di siang hari ia bekerja, pada malam hari diisi dengan sholat. Saat siang hari bekerja, mulut dan hatinya selalu penuh dengan zikir, dan mulutnya tak pernah berhenti dengan Al-Quran. Ia memang tak pernah bertemu dengan Rasulullah, namun rohaninya selalu berhubungan, sehingga Rasulullah berwasiat kepada Umar dan Ali agar meminta doa Uwais. Ia selalu dalam keadaan lapar dan hanya mempunyai pakaian yang melekat di tubuhnya. Dalam keadaan demikian, ia berdoa, "Ya Allah, jangan Engkau siksa aku karena ada yang mati kelaparan, dan janganlah Engkau siksa aku karena ada yang mati kedinginan." Ia selalu bersama Tuhan dan orang-orang yang lemah. Ia merasakan bagaimana derita orang-orang lemah dan membuat dirinya seperti mereka, sebagaimana diamalkan oleh Rasulullah SAW. Berita tentang kedudukan Uwais yang istimewa di mata Rasulullah segera tersebar. Ketika orang-orang Karan pulang dan mengetahui kedudukannya, maka mereka berusaha memuliakannya. Dengan diam-diam, Uwais Al-Qarni meninggalkan mereka dan pindah ke Kufah, melanjutkan hidupnya yang sendirian. Ia berpendirian bahwa keselamatan terletak dalam kesendirian. Dalam kesendirian hati terbebas dari yang lain kecuali Allah. Seorang bernama Harim bin Hayyan berusaha mencari Uwais Al-Qarni. Mula-mula dicarinya di Karan tetapi tidak bertemu. Kemudian dicarinya di Kufah, juga tidak bertemu. Akhirnya ia pergi ke Basrah, dan di tengah jalan ia melihat Uwais Al-Qarni memakai jubah bulu domba bertambal. Orang suci itu sedang berwudu di tepi sungai Efrat. Saat dia beranjak naik dari tepian sungai dan merapikan jenggotnya, Harim mendekat dan menyalaminya. Uwais Al-Qarni berkata, "Assalamualaikum wahai Harim bin Hayyan." Harim bin Hayyan berseru heran, "Bagaimana engkau tahu bahwa aku Harim bin Hayyan?" Uwais menjawab, "Rohku telah mengenal roh." Lalu Uwais berpesan kepada Harim, "Perhatikanlah hatimu. Maksudnya hati itu hanya untuk Allah dan bukan untuk yang lain. Untuk itu, kuasai nafsu dan tundukkan secara penuh." Apakah ia terus-menerus hidup menyendiri dan tak mempedulikan kemaslahatan umat? Ternyata tidak. Ketika terjadi perang Siffin, ia berada dalam barisan Ali bin Abi Thalib, membela kebenaran. Tatkala kaum muslimin membuka daerah-daerah Romawi, ia ikut memperkuat barisan Islam. Namun, dalam perjalanan ia diserang penyakit dan meninggal pada tahun 39 Hijriah.